Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Ini adalah ruang diskusi santai yang akan mengupas hal-hal penting seputar kepemiluan. Bersama saya juga Lutia Kasya yang akan menemani sahabat Bawaslu dalam obrolan hangat seputar kepemiluan yang pastinya menarik, informatif, dan inspiratif. Dan pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yaitu mengenai peran pemuda dalam menjaga demokrasi. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena ini masih berkaitan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati pada 28 Oktober 2024 ini. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya. Beliau adalah yang pertama dari Ketua KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia, yaitu Mas Muhammad Nur Fahmi. Selamat siang, Mas. Siang, Mbak Galuh. Siang. Baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Galuh sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Untuk narasumber kita yang kedua, yaitu beliau adalah seorang mahasiswa dan sebelumnya pernah punya pengalaman menjadi pengawas TPS, yaitu beliau adalah Mbak Mai Raya. Selamat siang, Mbak Mai. Selamat siang. Sehat ya kabarnya, baik ya? Alhamdulillah. Baik. Sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Fahmi dan Mbak Mai untuk kesempatannya, waktunya sudah hadir di podcast kali ini. Jadi seperti yang kita bahas tadi, kita akan mengangkat tema yaitu mengenai peran pemuda dalam menjaga demokrasi. Dan ini memang ada kaitannya karena kita sedang memperingati Hari Pemuda, Sumpah Pemuda nih di 28 Oktober ini. Mungkin dari sahabat Bawaslu ini banyak yang masih pengen tahu nih mengenai apa sih makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Menurut kalian nih, apa sih makna dari Sumpah Pemuda di era demokrasi saat ini? Mungkin dari Mas Fahmi dulu. Ya. Terima kasih sebelumnya dari Bawaslu karena sudah mengundang kami. Mungkin pertanyaannya cukup berat sebenarnya ya. Makna Sumpah Pemuda gitu. Makna Sumpah Pemuda mungkin kita kembali ya. Sumpah Pemuda itu kan semangat perjuangan pemuda. Kalau untuk saat ini pada era demokrasi saat ini tentunya sangat relevan ya, karena pemuda ini sebenarnya simbol idealistik dari seorang pemuda gitu kan. Gambaran seorang pemuda itu idealis, sehingga dalam konteks pemilu, dalam konteks Sumpah Pemuda, kita sebenarnya menggambarkan sebagai pemuda itu harus benar-benar mempunyai gagasan sendiri, mempunyai pendirian sendiri, begitu Mbak. Tentunya sangat relevan ya untuk kegiatan saat ini ya. Maksudnya untuk pada saat ini ketika pemuda itu diperankan dalam setiap bidang, termasuk di pengawasan pemilu, termasuk di hal-hal lain gitu Mbak. Iya, betul. Begitu Mbak. Kalau untuk Mbak Mai, menurut Mbak Mai gimana nih? Kalau menurut saya arti Sumpah Pemuda ya, pada zaman sekarang masih ini Sumpah Pemuda ya, tadi benar yang disebutkan sama Mas Fahmi, pemuda itu adalah suatu bentuk perjuangan yang mana apalagi kita masih pemuda ya, masih banyak sekali tujuan hidupnya yang perlu dicapai, masih banyak sekali angan-angan kita yang belum kita capai juga. Maka sebagai pemuda kita juga perlu semangat untuk berjuang, semangat untuk mencari pengalaman-pengalaman banyak hal agar nantinya kita itu bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya. Salah satunya adalah negara yang demokrasi. Ya, gitu. Setuju banget. Memang semangat Sumpah Pemuda ini memang masih sangat relevan ya di kondisi demokrasi saat ini. Dan semangat ini harapannya nggak boleh luntur nih, walaupun mungkin kondisi atau perubahan zaman yang terus berubah. Ya, selanjutnya nih kalau misalnya kita tarik ke konteks kepemiluan, menurut kalian nih sejauh mana sih nilai-nilai semangat pemuda ini bisa dikaitkan dengan upaya menjaga demokrasi? Mas Fahmi dulu, mungkin silakan. Mungkin kalau saat ini ya Mbak, kalau saat ini terkait kepemudaan, pemuda itu satu Mbak, ketika kita diperankan, otomatis kita bisa belajar tanggung jawab di situ. Pemuda itu kuncinya satu, mereka harus punya tanggung jawab. Mulai dari kuliah, mungkin dari mulai SMA sampai kuliah,
SMA mungkin kita tidak terlalu berat tanggung jawab, mungkin bangun pagi sudah ada yang mengatur, orang tua berangkat sudah ada yang mengatur, PR sudah ada yang mengatur, sudah dikerjakan atau belum. Ketika kuliah sudah mulai berubah. Ketika kuliah kan kita harus tanggung jawab sendiri, mulai dari ngisi jadwal, ngisi KRS, mulai dari jam mata kuliah. Semester 1 mungkin masih bisa mengikuti yang lain, tetapi tidak ada kan yang menanyakan tugasmu sudah dikerjain atau belum. Ini ada pertemuan ini, nggak ada kan, kita harus mencari informasi sendiri. Mungkin itu bentuk mencari pertanggungjawab sendiri, orientasinya itu ada di kampus. Setelah itu ketika kita sudah bisa belajar tentang tanggung jawab, tentunya kita juga harus dikasih perannya di situ. Ketika pemuda itu dikasih peran, saya yakin banyak peluang-peluang besar yang bisa melibatkan dari kepemudaan. Begitu, Mbak. Baik, kalau dari Mbak Mai gimana nih? Oke, kalau dari saya tadi kan yang Mas Fahmi menyampaikan tanggung jawab sama dikasih peran. Iya. Kalau menurut saya tidak hanya tanggung jawab sama peran saja, kita juga perlu jujur sama adil. Karena kalau kita nggak jujur, mau kita ke bawah manapun, kita itu pasti akan terbawa arus sama mereka. Terus kalau kita nggak adil, maka keadilan itu ya akan merusak tidak hanya satu orang saja, tapi lingkungannya juga akan ikut rusak gitu. Terus menyampaikan pendapat juga ketika sudah tanggung jawab, sudah tanggung jawab, peran, dan juga kalau misal di organisasi ya juga perlu menyampaikan pendapat untuk misal menginginkan suatu tujuan bersama tadi. Ya, setuju banget. Memang karena kalau bukan pemuda itu yang ikut terlibat, demokrasi ini rasanya akan kehilangan energinya gitu ya. Betul. Karena memang semangat pemuda ini kan juga bisa jadi penggerak untuk terus menjaga kualitas eksistensi demokrasi sendiri. Iya, betul. Sekarang untuk Mas Fahmi nih, selaku ketua KNPI ya. Berat ya. Berat. Ini KNPI kan merupakan wadah untuk anak muda ya Mas? Iya, betul. Kegiatan apa saja sih Mas yang udah dilakukan yang upayanya itu untuk menumbuhkan kesadaran politik dan juga demokrasi di kalangan muda? Oh iya. Mungkin sebelumnya kita garis besarkan dulu ya Mbak. KNPI terbentuk itu memang untuk mewadahi organisasi kepemudaan pada saat itu. Jadi perannya KNPI memang vital di sini. Ya. Dia itu mempunyai sekat antara pemerintah dan organisasi kepemudaan yang pada dasarnya kita utamanya idealisme itu. Tetapi kita harus memahami sendiri peran pemerintah di dalamnya. Fungsi KNPI sebenarnya penyalur komunikasi. Mungkin di situ ya. Secara garis besar peran kita selama ini terkait pemerintahan ataupun partisipasi pemilu dan lain hal, terutama kita selalu support terhadap kegiatan apapun yang sifatnya mendukung pemerintah. Satu. Kedua, harapan kita sebagai pemuda, kita selalu dilibatkan dalam setiap hal, termasuk partisipasi pemilu, termasuk sosialisasi pemilu. Peran sosial media pada saat ini itu merupakan sangat vital. Mereka yang bisa memerankan itu anak-anak muda. Sumber daya kita sebenarnya sudah ada ini Mbak, tinggal mereka mau atau tidak gitu. Dalam artian mereka mau sebagai pemuda mau tahu nggak terhadap pemerintahan, terhadap politik, mau paham atau tidak. Secara tidak langsung mereka sudah terlibat dalam politik ketika mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tetapi mereka tidak paham itu. Mereka beranggapan ketika berhenti di lampu merah mungkin berharap anggapannya takut nih sama polisi. Padahal mereka secara tidak langsung mereka itu sedang mengikuti aturan politik kan yang dirumuskan menjadi hukum pelaksanaannya dari polisi kan seperti itu. Jadi anak muda secara tidak langsung memang harus paham ya terhadap politik. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang selama ini dari KNPI memang kita selalu selain diskusi di dalam ruang kita sendiri, kita kerjasama dengan organisasi kepemudaan, kita mengadakan workshop, pelatihan, mungkin kita ke depan juga bisa kerjasama dengan Bawaslu terkait pengawasan pemilu, memerankan teman-teman kayak Mbak Mai tadi, seperti Mbak Mai kan, mereka menjadi teman-teman partisipasi penyelenggara pemilu kan, pengawasan pemilu seperti itu kan,
saya berharap memang teman-teman dari organisasi kepemudaan mahasiswa utamanya, karena mereka sedang mulai orientasi. Harapan kita memang mereka-mereka yang nantinya bisa berperan di dalamnya. Kita selalu mendorong, saya selalu berpesan kepada teman-teman dari kemahasiswaan gitu. Karena di Banjarnegara ini kan baru, Mbak. Untuk organisasi kepemudaan mahasiswa memang bisa dibilang baru. Selama ini kan kayak KNPI itu cuman isinya itu organisasi kepemudaan dari agama, organisasi kepemudaan dari saya partai gitu. Untuk kemahasiswaannya, padahal kan utama itu yang membentuk KNPI sendiri itu kan Cipayung, kelompok Cipayung yang diisi oleh Pemkri, GMNI, HMI, PMII gitu kan. Tapi untuk di Banjarnegara, karena tadi demokrasi ya, terus akhirnya di Banjarnegara ya cuman kayak Pemuda Muhammadiyah, JP Ansor, terus di Banjarnegara sendiri itu khususnya ada pemuda muslimin dari SI kayak gitu. Ruang lingkupnya baru sebatas itu. Sedangkan mungkin kalau organisasi sayap seperti partai itu kan memang masuk KNPI, tapi mungkin kepentingannya lain ya, Pak. Kita orientasinya lain. Kita lebih mengedepankan mereka-mereka. Seperti pada saat ini kita sedang mengadakan Expo UMKM di alun-alun Banjarnegara. Yang kita libatkan utamanya itu dari organisasi kemahasiswaan, termasuk Cipayungnya di situ. Karena perannya vital di situ, termasuk kegiatan workshop dan sosialisasi media terkait pemilu, terkait penyelenggaraan dan lain hal pasti kita lakukan gitu. Termasuk mungkin setiap agenda besar ya, rutin 5 tahun sekali ya. 5 tahun sekali, meskipun kayak KNPI sendiri misal Pemda ada hajat pemilihan Pati misal, kita pun memayoritaskan meskipun di situ ada organisasi partai, kita tetap tegak lurus nih, dalam artian kita ingin KNPI itu benar-benar clear dan sinergis terhadap pemerintah begitu, Mbak. Baik, ini berarti juga menunjukkan ya bahwa KNPI itu juga berperan aktif juga untuk membuka ruang-ruang edukasi juga bagi para pemuda itu sendiri ya. Baik, untuk Mbak Mai selanjutnya ya, Mbak Mai ini kan sebagai bisa dibilang perwakilan dari pemuda juga ya, yang juga sebelumnya pernah menjadi PTPS, anggota PTPS. Kalau menurut Mbak Mai sendiri, apa sih Mbak bentuk peran nyata yang bisa dilakukan oleh pemuda yang kaitannya dalam menjaga demokrasi, khususnya itu dalam konteks pemilu dan pemilihan? Iya, kalau dari pemuda sendiri, apalagi sebagai pengawas, itu yang sudah tadi awal sampaikan, kita perlu tanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan, terus berperan sebagai pemuda, karena pemuda ini kan menjadi ujung tombaknya. Iya. Betul. Terus langkah konkret yang selanjutnya adalah jujur, adil. Iya. Itu penting banget. Keduanya ini kalau nggak ada dalam satu negara demokrasi, itu satu aja yang lainnya akan ikutan dan akhirnya ya bubrah gitu. Betul. Memang, gitu. Iya, setuju. Memang peran pemuda itu sebenarnya juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana juga ya. Namun itu juga nanti akan berdampak juga dalam kualitas demokrasi juga, menjaga demokrasi. Sangat berdampak. Betul. Dan Mbak Mai ini kan juga sebagai mahasiswa ya. Sekarang berarti masih menempuh pendidikan di perkuliahan ya berarti? Saya alhamdulillah kemarin 18 Oktober ini baru lulus kuliah. Oh gitu. Selamat kalau gitu. Selamat. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan ini mengenai bagaimana sih cara Mbak Mai mengajak teman-teman mahasiswa lain gitu dalam supaya mereka itu ikut peduli gitu akan proses demokrasi atau pengawasan pemilu seperti itu. Oke. Kalau di Banjar sendiri sih ya, saya melihat lingkup Banjarnegara sendiri. Di Banjarnegara ini kan masih untuk rasa tanggung jawabnya, terus untuk rasa kepeduliannya, kesadarannya itu masih kurang. Nah, maka dari itu saya kepingin sebenarnya Mbak, saya kepingin untuk diri saya sendiri bisa mengambil makna kehidupan bahwasanya kita itu hidup bersosialisasi loh. Terus kita itu nggak hidup sendiri loh di dunia ini, masih banyak orang yang membutuhkan diri kita, terus kita juga butuh mereka kayak gitu kan. Terus selanjutnya
langkah-langkah yang menurut saya bisa dilakukan adalah mengajak teman-teman untuk ya bertukar pikiran lah. Seperti kita kan ada wadahnya nih KNPI. Betul. Ada wadahnya KNPI. Kenapa nggak kita sharing bareng-bareng seperti ada program kerjanya di KNPI. Ya, aku juga mau mengajak nih sama teman-teman semuanya di Banjarnegara. Kalian itu masih dibutuhkan dan kalian itu sangat berpotensi. Khususnya di Banjarnegara ini, kayak gitu. Jadi bisa diskusi, sharing. Terus kalau tidak memungkinkan atau belum bisa bergabung, ya silahkan teman-teman yang sudah memiliki kesadaran, yang sudah memiliki ilmu gitu bisa disaringkan lewat konten edukasi kayak gitu. Itu sih, setuju itu. Memang biasanya bahkan malah kalau misalnya cara kita mengajak teman-teman itu biasanya kan cara yang lebih efektif itu dengan pendekatan yang lebih santai biasanya. Namun juga tetap di dalamnya tetap ada nilai konteksnya seperti itu. Supaya pesan dan tujuannya juga tersampaikan juga. Betul sekali. Selanjutnya untuk Mas Fahmi, dari sudut pandang KNPI ini Mas, bagaimana sih Mas kolaborasi antara lembaga kepemudaan dan Bawaslu ini bisa diperkuat untuk mendorong partisipasi pemuda dalam menjaga demokrasi itu sendiri? Ya mungkin kegiatan seperti ini pun sebenarnya sudah menyatukan kita menyatukan harapan kita kan sebenarnya yaitu setiap kegiatan kita bisa kolaborasikan gitu, dalam artian mungkin suatu saat kita sudah diundang di sini, mungkin dari teman-teman Bawaslu besok-besok juga bisa datang di KNPI ini biar tahu nih KNPI itu di mana gitu kan. Jadi banyak yang nggak tahu KNPI di mana gitu. Sekarang gampang, kita KNPI itu sekretariatnya ada di samping MPP gitu. Kalau dulu kan nggak tahu. Jadi legalitas KNPI dengan pemerintah, dengan penyelenggara, dengan pengawasan, kita harapkan sinergitas itu terus terjalan gitu. Terkait program-program kegiatan, diskusi, yang harapan kita sebenarnya bisa terbentuk mungkin setiap bulan satu kali antara Bawaslu, antara mungkin dari pemerintah Pemda gitu. Harapan kita dengan organisasi kemahasiswaan, dengan organisasi kepemudaan yang ada di Banjarnegara, kita bisa sharing di situ. Kita bukalah situ. Mereka itu banyak yang nggak tahu Mbak. Ternyata sistem di pemerintahannya seperti apa itu banyak yang belum paham gitu. Beranggapan mungkin kegiatan ataupun pemerintah itu mengeluarkan anggaran berapa, plotnya untuk apa, itu mereka banyak yang belum salah paham di situ. Beranggapan kita tinggal minta, kita dikasihnya berapa gitu. Misal kayak dinas A, kegiatannya jarang apa gitu kan. Ternyata mereka itu belum paham terkait prosesnya seperti itu, harus mulai mungkin pengajuan pun belum tentu masuknya segitu itu kan kalau proses dinasnya. Kalau proses kegiatan yang mungkin bisa kita kolaborasikan yang simpel, kita diskusi masalah pengawasan, masalah partisipasi politik, tentunya bisa membangun semangat teman-teman pemuda gitu Mbak. Jadi banyak komunitas-komunitas di Banjarnegara yang mereka mempunyai potensi besar, seperti mereka punya sosial media yang followernya banyak, itu memang pemahaman untuk masuk ke pengawasan terkait kesadaran terhadap politik mereka memang masih kurang gitu. Kurangnya mungkin karena secara tidak langsung kita belum memberikan arahan pengetahuan terhadap itu ya. Meskipun mereka kembali lagi ke tadi, mereka sebenarnya itu sudah masuk di dalam konsep politiknya itu kan, dari bangun tidur sampai tidur lagi begitu. Secara tidak langsung kita megang gadget, kita belanja apa kan kita kena aturan ini, kena aturan. Tapi mereka tidak paham itu, beranggapan kita punya pemimpin nggak benar ini, nggak benar. Kita belum tahu nih konteksnya seperti apa gitu. Jadi jangan protes dulu ketika kita belum membuka lebar diskusi. Apapun kunci kita juga harus membaca dulu, belajar dulu. Ketika membaca itu sudah ada, otomatis ruang kita buka, gitu Mbak. Iya. Jadi memang adanya kolaborasi ini juga sangat penting ya. Sangat penting. Karena kolaborasi seperti ini kan bisa jadi kunci untuk memperluas partisipasi pemuda juga. Betul. Baik. Untuk Mas Fahmi dan Mbak Mai ini, apa harapan Mas Fahmi dan
Mbak Mai terhadap mungkin generasi muda Banjarnegara nih agar tidak apatis terhadap politik dan juga tetap berperan aktif nih dalam menjaga demokrasi? Dari Mas Fahmi dulu. Jadi kembali ya Mbak, mungkin stakeholder yang ada kita kuatkan, dalam artian masing-masing stakeholder, mungkin dari Bawaslu sendiri, dari pengawasan, dari penyelenggaraan gitu, diperankan pemuda-pemuda yang memang potensinya di situ. Memang pemuda itu ketika mempunyai tanggung jawab, ketika mereka mempunyai tanggung jawab, otomatis tadi ya Mbak Mamai yang bilang jujur gitu kan. Tanggung jawab kan termasuk jujur itu kan. Tanggung jawab termasuk jujur. Ketika sudah tanggung jawab, mereka akan tahu tugasnya. Ketika mereka sudah tahu tugasnya, otomatis orang akan membuka perannya itu. Yang kita harapkan sebagai wadah organisasi kemudaan dari KNPI tentunya, yang kita harapkan teman-teman itu segala sektor membuka, kita bisa berperan di situ. Jadi apatis terhadap politik itu tidak penting. Kita harus benar-benar paham terhadap politik, karena segala aturan itu kita harus tahu dasarnya apa, sumbernya apa. Jangan cuman kita melihat berita ada demo, kita ikut demo, rusuh kita ikut rusuh tanpa tahu dasarnya apa gitu. Tentunya kita juga harus paham betul proses dari pemerintah itu seperti apa gitu, termasuk penyelenggara misal kayak Bawaslu. Mungkin kita kerjasama dengan teman-teman influencer yang ada di Banjarnegara, kerjasama dengan KNPI ini kita siapkan gitu. Kita lagi promo. Kita lagi promo. Jadi yang kita harapkan mungkin ya semacam kayak Bawaslu bisa memerankan teman-teman ini kayak mahasiswa dari GMNI, dari yang lain gitu kan. Kita perankan, kita plotkan di situ untuk dimasukkan ke awas, atau dalam artian kayak tadi Mbak Mai gitu kan. Meskipun tanpa cap yang pasti misal dari Bawaslu, tapi mereka punya komunitas sendiri terkait pengawasan ataupun terkait sosialisasi ataupun apa. Karena mungkin dari situ mereka akan melontarkan ke teman-teman yang lain begitu. Isu itu akan keluar ketika kita akan aktif untuk mengeluarkan gitu loh. Begitu Mbak. Baik. Kalau dari Mbak Mai sendiri, apa nih Mbak harapannya? Untuk Banjarnegara? Iya, untuk pemuda Banjarnegara. Oke. Kalau dari saya sendiri ya, pemuda itu ujung tombaknya bangsa. Kalau kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Itu keren banget sih menurutku ya. Jadi yolah teman-teman pemuda di Banjarnegara, ayo kita sadarkan dulu dirinya kita bahwasanya kita itu berpotensi, sangat berpotensi kalau kita itu mau niat untuk mencari wawasan, mencari relasi sebanyak-banyaknya. Begitu sih dari saya. Soalnya pemuda ini kalau tidak dikoprak-koprak gitu, ya kadang itu nggak mau gitu ya. Jadi perlu pakai cara apa lagi gitu ya. Soalnya kalau bukan pemuda itu siapa lagi, kalau bukan kita, kalau bukan saya, itu siapa lagi yang mau menggerakkan Banjarnegara, bahkan Indonesia gitu loh. Aneh gitu. Ya, itulah pesan harapan ya dari Mbak Mai dan Mas Fahmi, semoga juga tersampaikan juga Amin. Para generasi muda Banjarnegara, dan semoga itu juga bisa menjadi inspirasi untuk banyak pemuda yang di luar sana ya. Ini pertanyaan terakhir nih untuk Mas Fahmi dan Mbak Mai sebelum kita menutup podcast pada hari ini. Kalau boleh memberi pesan nih untuk para sahabat Bawaslu yang menyaksikan, atau mungkin untuk seluruh pemuda di Indonesia nih, apa pesannya utama yang ingin disampaikan sih di momentum Hari Sumpah Pemuda ini? Mas Fahmi dulu, boleh silakan. Ya, nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam demokrasi pada saat ini mungkin kita harus kuatkan ya. Kita harus ngobrol, komunikasi, karena mungkin bisa terbentuknya dari situ ya. Jadi yang kita harapkan itu memang dari kepemudaan sendiri. Stakeholder yang ada di setiap instansi pemerintahan maupun di pemerintahan penyelenggara ataupun pengawas, tentunya kita bisa berkolaborasi dalam setiap hal. Kita tidak usah berbicara kegiatan itu memangkas anggaran atau tidak. Kita tidak usah berpikir sampai situ.
Toh nyatanya teman-teman KNPI selama ini kita diskusi bareng di KNPI, mereka yang penting makan, minum ada gitu kan. Kita kadang-kadang juga lepas gitu, dalam artian kita serahkan, tidak usah berbicara panjang terkait kita ada program atau tidak, yang penting kita duduk bareng di situ, diskusi bareng. Mungkin akan membuka segala peluang lah ya, segala peluang. Dan harapan kita teman-teman dari KNPI, dari kepemudaan segala OKP, semuanya OKP, kita bisa bertanggung jawab untuk memerankan pemuda di dalam sistem demokrasi terhadap sistem pemilu, penyelenggara, pengawas begitu, Mbak. Ya, baik. Kalau dari Mamai? Oke, kalau dari saya seperti yang di bawah Gemen ini itu ada namanya simbol, namanya pejuang pemikir pejuang. Nah, kalau dari saya mengambil maknanya dari pejuang pemikir pejuang itu adalah ayo teman-teman Banjarnegara, teman-teman pemuda, jadilah pemuda dan juga sosok manusia yang berjuang itu secara totalitas, tanpa batas. Terus kita juga perlu untuk jadi pemikir agar kita itu nggak sana sini itu ikut, kita punya pendirian dan juga punya karakter pastinya. Itu dari saya. Wow, Mantap. keren banget. Jadi, Mantap. pesan dari Mas Fahmi dan Mbak Maya ini juga, pesan ini semoga menjadi pengingat kita juga Amin. untuk selalu terus semangat dalam berkontribusi, terus juga untuk menjaga semangat persatuan dan juga demokrasi juga. Iya. Terima kasih banyak untuk Mas Fahmi dan Mbak Mai atas kesempatannya sudah hadir di sini berbincang Ya. untuk tema kita pada hari ini. Pasti tadi sudah banyak insight, cerita dan juga ilmu yang disampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk sahabat Bawaslu yang menyaksikan juga. Ya. Gitu. Sebelum saya akhiri podcast hari ini, saya juga ingin mengingatkan ke sahabat Bawaslu bahwa Optimis ini akan hadir setiap hari Kamis. Jadi jangan lupa untuk follow dan juga share ke teman-teman kalian. Baik, untuk podcast hari ini saya pamit undur diri. Saya Galutia Fasya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih.